Alhamdulillah masih diizinkan Allah kita sehat, nikmat iman, sehingga kita diperjalankan Allah untuk menuju ke masjid. Ke masjid bukan karena perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Rumahnya dekat masjid, dipanggil ada berkali-kali, namun berat hatinya, kakinya sehat, kemana-mana bisa pergi, namun berat kakinya tidak akan berangkat ke masjid. Namun saya dari Jakarta, rapat di Bintaro, alhamdulillah diizinkan Allah di WA, alhamdulillah tadi targetnya jam 7 kurang 15 menit sampai di sini, Allah izinkan jam 18:15 menit sampai di Masjid Nurul Huda atas izin Allah. 10 menit ya. Singkat saja. Saya perjalanan ke Jakarta dalam rangka diundang Dompet Duafa, namanya KMP, Kolaborasi Masjid Berdaya. Apa sih KMP itu? KMP itu adalah diinisiasi Dompet Duafa, diketuai sama Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur yang saat ini lagi membangun masjid yang sangat indah, kurang lebih menghabiskan 60 miliar dan sudah selesai, dan akan membangun Islamic Center senilai 80 miliar. Sehingga Pak Andi ditunjuk sebagai ketua dan saya mewakili Jawa Tengah dari Masjid Raya Al-Falah untuk mendorong agar masjid-masjid mandiri, masjid itu bisa makmur. Yogyakarta diwakili oleh Joko Karyan, dan besok tanggal 1-2 bersama DMI Pusat akan menginstal di Makassar. Ini gambaran. Tadi saya masuk di sini melihat pas buka puasa ngantri, rasanya suasana sudah persis di Al-Falah. Makmur, bahagia, parkirnya penuh, apalagi ini Masya Allah ya, jamaah jumlah sholat tarawihnya penuh. Ini saya keliling, jarang saya temui untuk masjid kecamatan yang semakmur ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi masjid-masjid yang lainnya. Bagi semuanya, saya ditunjuk Bupati Sragen jadi ketua takmir itu tahun 2016 bulan April. Masjid Raya Al-Falah itu sama seperti masjid yang secara umum, habis isya lampunya cepat dimatikan, khawatir boros, pintunya digembok, pagernya digembok, imamnya imam jorok, dicorokkan, kamu imam, itu namanya imam jorok. Karena gak ada imam, takmirnya hanya 3, Ustaz Sono, Pak Roto, sama Mas Surat, luasnya 5.000 meter. Masjidnya kotor. Ciri khas cari toilet itu bukan pakai mata, tapi pakai hidung. Kalau bau pesing, ini berarti kamar mandi. Ini awal mulanya Masjid Al-Falah Sragen. Sehingga anak-anak muda waktu itu berinisiasi untuk membuat revolusi Masjid Al-Falah. Sehingga mengusulkan Sadono Sartono pada Bupati Sragen, Pak Agus Fatur Rahman, akhirnya terbentuklah dan saya ditelepon menjadi ketua takmir. Background saya bukan dari alumni pesantren, tapi saya pedagang ayam. Namun pengalaman mengelola manajemen larismu dan geprek, maka diharapkan Masjid Raya Al-Falah bisa makmur dan berubah. Ketika ditunjuk pertama kali saya langsung ke Joko Karyan. Saya lihat, saya potret, saya amati, dan saya bawa pulang ke Sragen ATP, amati tiru plek. Jadi nggak usah dimodifikasi. Joko Karyan buka 24 jam, Al-Falah ikut 24 jam. Joko Karyan dienolkan, Al-Falah sekarang diminuskan. Jadi sudah nyalip Joko Karyan. Ini gambaran yang kami lakukan. Kasardo dapat 170 juta, saya habiskan dalam waktu 3 bulan. Proposan yang kedua, pertama kali saya mengumumkan dibutuhkan imam masjid minimal hafal 15 juz dengan gaji 2 kali UMR. Nah, itu langsung dimomen sama takmir yang lain. Imam kok digaji membuat nanti tidak ikhlas. Imam itu yang seikhlasnya, ngurus masjid itu seadanya. Terus dilawan. Berikutnya ketika rapat, kamu mentang-mentang punya perusahaan,
Jangan kau bawa aturan perusahaan untuk kau camkan di masjid. Ini bukan perusahaan, ini masjid. Kamu pemain baru, kamu tampil baru, jangan bikin aturan baru. Itu tampil yang lain. Akhirnya saya sempat mau berhenti dari tampil karena sering cekcok sama dengan tampil yang lainnya. Akhirnya Pak Dodo Sarto bilang, kamu kok dikomentari sama anggota tampil lempeng, mundur, kamu pemimpin capelok, lemah kamu itu. Kamu ditunjuk bupati 4 tahun, harus kau selesaikan. Nah, teman-teman juga pada sepakat pada menghalangi program-program yang saya usulkan. Ya, siapa yang menghalangi? Anggota tampil. Mosok ketua kalah sama anggota. Oh gitu, oh iya. Kamu belajar seperti lokomotif kereta api. Apapun yang ada di depannya, kalau itu untuk kemakmuran nasib, terabas saja, laju saja. Dan tampil tidak bisa mengikuti, tinggalkan saja. Oke, kalau gitu. Langsung saya starter. Siapapun yang menghalangi program saya tinggalkan, silakan keluar dari tampil masjid Daya Falah. Itu tahun 2016. Sehingga teman-teman yang dulu memusuhi, nggak sepakat, akhirnya sekarang hormat dan sepakat. Luar biasa sekarang kamu ide-idenya. Langsung saya catatkan. Terima kasih engkau dulu telah memusuhi saya sehingga saya semakin kuat. Jadi tampil masjid harus berani ambil langkah, berani ambil keputusan. Sehingga saat ini ditunjuk sama PP Muhammadiyah, saya menjadi pembina masjid Muhammadiyah seluruh Indonesia dan lembaga baru. Dan sama Donald Bapak saya dianggap sebagai inisiator mengambil langkah-langkah untuk keberanian membuat inisiatif masjid tidak hanya untuk sholat, masjid tempat berkumpul, masjid tempat solusi umat, masjid tempat pergerakan. Seandainya sholat 5 waktu seperti ini terus, subuh seperti ini terus, saya punya keyakinan kebangkitan umat Islam akan lahir dari Indonesia. Maka orang Yahudi bilang tahun 73, umat Islam itu tidak bakalan kuat. Umat Islam tidak bakalan kuat kalau sholat subuhnya belum seperti sholat Jumat. Mendengar berita ini, saya langsung membuat gebrakan sholat subuh berhadiah umroh. Jadi memang harus berani terobosan, duitnya nggak ada. Namun saya bikin program yang sekarang yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci sudah 7 tambah 4, berarti 11 orang. Dan saat ini Ramadan saya launching lagi sholat subuh berhadiah umroh. Setiap subuh berbagi sarung, setiap subuh berbagi sikat gigi, odol, rinso, sampo, minyak goreng, pokoknya setiap subuh saya kasih hadiah. Karena jamaah umat Islam ini saat ini dengan hadis Rasulullah bahwa sholat 2 rakaat fajar belum yakin bahwa pahalanya lebih baik daripada dunia sisinya, karena pahalanya adalah masih ghaib. Nah, maka takmir mencoba mendekatkan nyata. Maka Al-Falah setiap subuh berbagi hadiah dan saat ini jamaahnya meningkat 200%. Jadi perlu iming-iming, perlu daya tarik. Ini yang saya lakukan dan masya Allah saat ini sholat subuhnya rutin sampai surut dan ini pilihan banyak orang yang saat ini banyak permasalahan. Berikutnya Al-Falah menginisiasi Masjid Solusi Umat dan yang paling ramai sekarang ada 2. Yang pertama, orang-orang yang punya hutang, orang yang bermasalah dengan bisnis sekarang larinya ke masjid. Diskusi, konsultasi sama saya. Pak Gus, saya punya hutang 8 miliar. Jamaah ini pas pandemi, namanya Pak Zainul. Terus gimana Pak Gus? 1, minta maaf sama orang tua, perbaiki hubungan sama orang tua, perbaiki hubungan sama istri dan anak. Kedua, STW, sholat tepat waktu. Sebelum azan hadir di masjid, jangan nunggu azan. Jangan diazani baru datang, tapi nunggu azan hadir di masjid. Lapor ke Allah, minta maaf ke Allah, bertobat sama Allah. Yang berikutnya, balik kepada Quran. Quran sebagai pedoman hidup. Paling tidak sehari baca 2 lembar. Yang keempat, inspiring.
Apa Pak Bos? Infak pagi-pagi dan sering-sering. Jadi di Al-Falah itu sudah menjadi kebiasaan kalau pagi hari sudah menyiapkan uang sore untuk diinfakkan di waktu subuh. Kenapa? Karena subuh itu disaksikan malaikat, didoakan malaikat. Masya Allah, akhirnya Allah perjalankan 5 tahun kemudian Pak Zainuri utang 8 miliar selesai tanpa jual aset. Dan yang spesial ketika Milad ke-61 saya berinisiasi memberikan kebahagiaan pada Pak Zainuri. Kami mohon pada seluruh jamaah besok pagi Pak Zainuri ini sudah 4 tahun aktif sebagai jamaah Al-Falah. Bentuk apresiasi takmir besok Pak Zainuri kita siapkan nasi tumpeng serta lauk-lauknya. Kami undang besok subuh untuk hadir bersama, berdoa dan makan bersama. Setelah makan bersama, doa bersama, Pak Zainuri bahagia. Baru kali ini takmir peduli bikin tumpeng. Bentuk rasa bahagia saya besok Ramadan tahun 2020 takmir masjid saya kasih hadiah mobil Grand Max senilai 80 juta dan saya bayarkan 50 juta. Takmir modal nggak nyampe 2 juta, bayarnya 80 dan 50. Maka jadi takmir jangan pelit. Jadi takmir, jadi keuangan, makanya harus segera diloskan supaya apa? Pahalanya cepat mengalir kepada yang donasi. Maka guru saya pesan, Pak Kusnadi hati-hati diingatkan pada bendahara masjid. Jangan sampai bendahara masjid menghambat orang masuk surga. Kok bisa bagian? Oh iya, yang infak, yang zakat, yang sedekah sudah meninggal dunia. Mau masuk surga di stop sama malaikat. Jangan masuk surga dulu. Kenapa? Uang infakmu masih dipegang sama tante masjid. Ya, hati-hati takmir masjid. Pokoknya ada duit salurkan, ada duit habiskan. Ini uang umat, bukan uang takmir, bukan uang bendahara masjid. Jangan disimpan di bank. Nah, ini hati-hati ya, takmir-takmir ya. Kalau nanti menghambat orang masuk ke surga, ya segera dinolkan. Tapi harus transparan. Ya, maka jadi takmir itu modalnya satu, amanah. Yang infak sedekah lillah, yang menerima qanaah. Semakin amanah, maka Al-Falah sekarang infaknya targetnya bulan ini 3,4 miliar. Tahun 2016 itu infaknya 1 bulan hanya 12 juta. Ya karena uangnya disimpan, uangnya ditabung, ya nggak disalurkan, makanya mampet juga. Allah mau ngasih uang lagi, oh masih pelit, masih simpan, masih ada duit. Wah, ini berarti belum butuh duit masjid. Tapi ketika dihabiskan langsung disalurkan, oh ini berarti kerannya ngalir terus, berarti butuh dana banyak. Maka ketika saya berdiri, yang paling fenomenal saat ini adalah Masjid Kapal Munjalan Mubarokan. Letaknya di Kuburaya, Kalimantan Barat, Pontianak. Berdiri 95% non muslim, muslimnya hanya 5%. Infaknya 1 bulan paling sedikit 8 miliar, sempat menyentuh angka 12 miliar per bulan. Berarti per hari 300 juta. Bulan kemarin berbagi beras 850 ton, capaian tertinggi 1 bulan berbagi beras 1.200 ton. Masjid Kapal Munjalan diikuti Masjid Ismu Yaya, belum ada 2 tahun infaknya menyentuh angka 6 miliar per bulan. Takmirnya ada 50 orang, digaji profesional, rata-rata mobilnya takmirnya expander. Jadi takmir harus gagah. Kan kebanyakan orang takmir marbot itu hal yang remeh, hal yang sepele. Maka saya mencoba untuk mengangkat takmir. Alhamdulillah saya dapat hadiah mobil yang saya bawa itu baru seminggu itu. Saya kembali, Mas Amir Ansori bilang, Pak Kusnadi ngurus masjid sudah lama. Tolong kamu mobilnya banyak. Biar besok kamu nggak dihisap, ditanya sama malaikat, mobil kamu kasihkan Pak Kusnadi. Biar seluruh putaran rodanya mengalir pahalanya kepada kamu. Menjelang Ramadan kemarin langsung dikirim dari lagi. Nah, saya doakan yang sedekah mobil supaya pahalanya mengalir. Nah, jadi kalau jamaah ada mobilnya lebih dari 2, sebaiknya diwakafkan manfaat untuk masjid. Jemput kiai, jemput ustaz, ada yang sakit. Nah, diantarkan supaya besok kalau ditanya itu bisa menjawab. Bahkan teman saya, Mas Amir Ansori itu, kalau subuh mendengar inspirasi ini,
seluruh barang yang dimiliki itu dipakai semua. Hari Senin jas hitam, pakai dasi, pakai baju yang necis dan ganteng. Kenapa? Pagi hari menghadap lapor sang pemilik langit dan bumi. Besok kalau ditanya, bajumu banyak, sudah kau bawa ke masjid atau belum? Besok ganti lagi. Motor-motor yang mogok dikompal semua, pagi-pagi ganti motor hari ini pakai Supra, besok pakai X-Max, pakai juga teman-teman yang punya mobil, motor bawa ke sini. Terus nanti bayar parkirnya yang banyak supaya nampak mundur dan banyak. Artinya apa? Harta hanya titipan, harta hanya amanah dan semua dimintai pertanggungjawaban. Saya yakin ya nanti saya diskusi terus. Masjid ini saya sangat bahagia sekali. Ya tadi juga jamuannya saya tambah 3 kali berarti ya. Enak sekali ya, pakai ogono ya, rawon, pakai tempenya crispy. Ini bentuk memuliakan tamu. Saya kemarin kehadiran Ustadz Lukmanul Hakim ke Al-Falah. Pak Kus nanti hari Kamis saya akan ada acara di Solo sama di Sragil. Saya akan mengisi kajian subuh di Sragil. Langsung ketika dengar kabar ini saya langsung telepon ke Mas Tamim. Tolong besok ada tamu, potongkan kambing 2 ekor. Nah, mestinya begitu tadi mestinya. Tapi lumayan lah, tapi sapi lah ya tadi. Nah, bukan sapi tadi. Kalah Pak. Kakak lebih tinggi lah ya. Saya teringat kepada Nabi Ibrahim ketika ada tamu itu apa? Motong sapi. Tapi takbir masjid yang tidak paham ini kadang menyakiti dan melukai hati jamaah. Contoh, takbir yang melukai hati jamaah. Masuk masjid langsung ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Ini kan melukai, ini tamu Allah kok diusir. Saya ke Mekah ke Madinah, nggak ada tulisan semacam itu. Apalagi saya pernah keliling, di kaca ada tulisannya, masjid ini sering terjadi kehilangan. Berarti kalau sering, masjid perkumpulan pencuri. Di bawahnya kasih tulisan lagi, barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Nah, orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan. Ini kan logika yang terbalik-balik. Maka saya merubah semua itu. Al-Falah buka 24 jam. Siapa yang ingat di sana dikasih kasur, dikasih bantal paginya, dikasih sarapan pagi. Memuliakan tamu. Masya Allah, akhirnya apa? Infaknya naik terus. Maka jadi takmir harus memuliakan orang yang di masjid. Ini sudah AC, lampunya terang. Cuma kritikan saya, ini mohon maaf ya, sound systemnya. Ini bacaan imamnya sudah oke, karpetnya sudah yes, tapi tadi masa ada nanti kalau kita bantuan, saya kirim tim, ya. Supaya apa? Sound itu harus yang terbaik. Di Al-Falah ganti mau ke 4 kali. Pertama rakitan, kedua beli di toko, ketiga pakai Talvin audio, sekarang lagi dirancang lagi. Saya dibilangin sama Ustadz Ilmu, masa katanya masjid nasional, tapi ternyata soundnya belum enak, masih migrek. Dalam dengan tempat maksiat, sound sistemnya karo itu. Ini tempat untuk menuju ke surga, harus yang terbaik. Ya, ini sudah bagus pakai Behringer ya. Nah, udah bagus. Cuma ini cara settingnya saja. Nah, sistemnya saja nanti dibantu sama Al-Falah ya. Insyaallah. Biar enak. Jadi kalau sound sistemnya bagus, suara imam jelek keluarnya lebih bagus. Nah, kalau belajar sound system paling bagus di Masjid Al-Fatah Tulungagung, habis 1,2 miliar. Enak banget pakai JBL. Itu Pak Trimo, wakaf masjid 35 miliar plus sound sistemnya. Kalau di Darussalam pakai Bose, habis 700 juta. Terus pakai MRPJ juga pakai Bose. Tapi kalau yang tinggi pakai JBL. Ini sudah bagus lah, tinggal settingannya saja. Menghadapnya mestinya ke sana. Nah, saya sedikit-sedikit paham dan mohon doanya Al-Falah akan melaunching sound masjid Indonesia. Daripada nanti beli ke tempat orang non-muslim, lebih baik masjid uangnya berputar ekonominya milik masjid sendiri. Mohon doanya, besok Ramadan ini akan saya launching bersama teman-teman pakar sound system. Di Al-Falah pakai lighting yang seperti konser.
di depan. Pakai mejanya itu enak ya, setiap malam ada makanan gratis, angsle, ronde, cilok, pentol, bakso dan sebagainya. Supaya apa? Orang sentuh masjid. Kan kalau yang hadir di sini pasti sudah nggak butuh lagi tentang sentuhan makanan. Tapi saudara-saudara kita yang belum ke masjid itu perlu daya tarik agar mau ke masjid. Maka Masjid Al-Falah sebutannya Masjid 3M. Makan, makan, makan. Mungkin ini saja dari saya. Silahkan nanti diskusi sama teman-teman. Mas Lutfi ini saya kenalkan, dulunya Mas Lutfi ini adalah pengawas bangunan. Ketika lulus dari pesantren, hafal Quran, menghafalkannya dari Al-Falah, disupport dari Al-Falah, tapi setelah lulus lupa sama Al-Falah, bekerja di tempat pendidikan internasional dengan gaji UMR. Namun bukan sebagai imam dan guru ngaji, tapi pengawas bangunan. Teman-teman Masjid Al-Falah katanya nanti khawatir di situ banyak semen, paku, besi. Nanti kalau kegoda, ini bahaya, hafalannya bisa hilang. Akhirnya belum 1 bulan diambil paksa sama Mas Anas, Mas Artitas sama Ustadz Lutfi. Mas Lutfi masih hitung-hitungan. Nah, masa depan saya bagaimana? Nanti gajinya bagaimana? Di Al-Falah apa digaji? Karena masih butuh duit, masih transaksional. Gaji kamu berapa? 1 kali UMR. Al-Falah bisa gaji 2 kali UMR. Dan sekarang bisa lebih dari 3 sampai 4 kali UMR. Berkah ngurus masjid. Dulu bacanya nggak kayak gini, wajahnya juga nggak ada. Dulu tuh kusut gitu. Nah, tapi sekarang lumayan ya. Ini udah pakai jubah. Gitu ya. Ini nyata, ini kisah nyatanya Mas Lutfi setelah 2 tahun ya. 2 tahun dan sekarang sudah nemani saya ke Pangkal Pinang, ke Lampung, hampir semua pesawat sudah naik, kereta eksekutif sudah naik. Barusan pulang umroh tanggal 10 gratis. Nah, besok tanggal berapa berangkat lagi? November berangkat lagi, gratis. Coba kalau masih pengawas bangunan. Artinya saya memberikan gambaran Pak Mir Masjid itu mulia, banyak berkah. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, guru-guru saya yang di sini istiqomah untuk memakmurkan masjid. Makmurkan masjid, insya Allah hidup kita dimakmurkan sama Allah. Perbaiki sholatmu, hidupmu akan diperbaiki sama Allah. Prioritaskan masjid, maka kita akan menjadi hamba prioritas. Saya sampai memutuskan berhenti nggak urus ayam goreng. Iya, cabang saya dulunya 50. Saya berhenti total, sudah pensiun, sudah nggak mintung duit lagi. Ternyata berbisnis sama Allah, hati lebih tenang, hidup lebih bahagia. Kalau ngurusin duit saja nggak ada habisnya. Maka saya mengajak yang umurnya sudah 40 tahun ke atas segera siap-siap untuk berkhidmat ke masjid. Paling tidak rajin ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid, balik ke Quran. Insya Allah dengan 2 modal ini kita akan diperjalankan sama Allah. Hidup kita akan dikasih hadiah, bahagia, tenang, dan insya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan besok kita berdiri bersama di surganya Allah, ya, dan mudah-mudahan orang yang senantiasa mengamalkan masjid mendapatkan naungan dari Allah. Rajulun qalbuhu ta'ala bil masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.